Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema untuk ibadah hari ini adalah keseimbangan hidup Kristen. Apa maksud tema ini? Bicara keseimbangan itu berarti kita harus menjaga bagaimana supaya jangan berat sebelah, jangan berat ke kiri atau ke kanan, tapi bagaimana supaya seimbang. Tema ini membuat saya bertanya, apakah mungkin dalam hidup di dunia seperti ini kita bisa seimbang? Apakah kita bisa menjaga keseimbangan? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena yang pertama, setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia setelah itu, setelah Adam dan Hawa, semua orang berdosa. Bayangkan Bapak Ibu, saya orang berdosa, hidup di dunia yang sudah berdosa, dan tiap hari bertemu orang berdosa. Apa yang mau diharapkan? Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mengalami dikecewakan oleh sesama, biasa. Tidak usah dibesar-besarin. Kita berhadapan dengan orang berdosa. Kita berbisnis dengan orang berdosa. Yang nampaknya baik tetapi tetap berdosa. Penampakannya bisa jadi baik karena ada udang di balik batu kan. Orang bisa baik-baik dengan kita oleh karena mengharapkan sesuatu. Lalu pada masa tertentu mereka kemudian berkhianat. Lalu kita surprise, kok bisa ya teman baik berkhianat? Bisa saja. Saya ingin kita lihat perspektif ini. Kita hidup di dunia yang seperti ini, apa yang mau diharapkan? Maka itu kita akan menjadi tambah susah ketika kita hidup tanpa Tuhan. Keseimbangan itu hanya bisa ada kalau ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, lalu itu berarti ada firman-Nya, maka kita setiap hari akan dikoreksi supaya jangan sampai kita berat ke sini atau berat ke sini. Maka keseimbangan itu titik pusatnya ada pada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa menjaga keseimbangan hidup kita. Mungkin kita menilai orang lain itu tidak benar, padahal pada saat yang sama kita juga sedang tidak benar. Cuma kita pandai menyembunyikannya. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan tema pada pagi hari ini? Keseimbangan hidup Kristen. Ayat yang diberikan untuk kita pikirkan bersama pagi ini adalah Amsal pasal 3 ayat 35. Bapak Ibu jemaat boleh memperhatikannya. Amsal 3 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ada dua macam orang di sini. Yang pertama orang bijak dan yang kedua orang bebal. Kalau orang bebal ini tidak usah dicari-cari, banyak. Dan jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu tahu bebal, sudah dibilang tetap tidak kerjakan, itu bebal itu. Ada berapa banyak hal yang Tuhan sudah perintahkan tapi kita tidak kerjakan. Ada bebalnya juga kita ya. Ya Bapak Ibu boleh tidak mengaku. Tetapi kenyataan hidup tiap hari akan membuktikan apakah kita benar-benar orang bijak atau bebal. Orang arif atau orang bodoh. Itu nampak dalam tindakan kita. Kita bisa berpura-pura jadi orang arif baik. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Pada waktunya akan muncul. Masa COVID adalah masa ujian. Banyak orang diuji pada masa COVID. Imannya seperti apa? Tuhan yang dipercaya itu seperti apa? Banyak orang yang maniak mujizat, banyak yang kecewa pada masa COVID. Katanya kalau percaya pasti sembuh, mati malah. Kalau saudara beriman, saudara percaya pasti sembuh. Mati. Bukan mujizat, musibah. Itu yang terjadi. Maka banyak orang mulai bingung. Ini yang benar mana? Katanya mujizat. Doa kok gak sembuh.
dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang keseimbangan hidup Kristen, yang penting di situ adalah bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Itu intinya. Maka itu di sini dikatakan orang bijak. Siapakah orang bijak? Bapak Ibu perhatikan kalimat saya. Orang yang bijaksana harus berpengetahuan. Tapi orang yang berpengetahuan tidak harus bijak. Mikir ya. Orang yang berpengetahuan, dia punya pengetahuan, dia banyak tahu. Tetapi ketika harus melakukan apa yang dia tahu, banyak orang gagal. Dia seperti tidak tahu. Bapak Ibu perhatikan kasus-kasus yang ada sekarang, yang lagi viral sekarang. Coba Bapak Ibu perhatikan. Siapa yang melakukan pelanggaran itu? Orang yang tahu kebenaran justru melakukannya. Namanya mirip saya. Nama dia mirip saya karena sepertinya saya lahir duluan dari dia. Namanya mirip saya. Dia tahu kebenaran. Dia tahu apa yang benar. Tapi apa yang dia lakukan? Bodoh. Lalu kita bertanya, kenapa bisa seperti itu? Orang yang pengetahuannya banyak, taunya banyak, tapi tidak mampu melakukan. Jawabannya sederhana, itulah natur manusia berdosa. Selama kita tidak kembali kepada Tuhan, selama orang itu tidak bertobat sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, pengetahuan itu hanya polesan. Dan pada faktanya dia melakukan yang lain. Maka bicara tentang orang bijak, pengetahuan itu bicara tentang apa? Bijak itu bicara tentang bagaimana. Bagaimana kita melakukan apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan seringkali tidak cocok. Benar? Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa menyanyi sambil mengangkat tangan, air mata tumpah. Ada yang sampai juga mungkin ingus tumpah karena lagi flu, sungguh-sungguh serius. Tapi di rumah istri dimaki, suami dipanggil anjing, pembantu dipanggil babi. Ini seperti apa? Maka maaf, ada banyak pembantu pekerja di rumah kita enggan mau percaya kepada Yesus. Karena tuannya hanya bagus kalau di gereja, di rumah tidak seperti waktu di gereja. Maka Bapak Ibu seringkali mendengar cerita-cerita yang sebenarnya itu sindiran. Di gereja istrinya dipanggil Hani. Tahu Hani? Di rumah dipanggil apa? Di pintu gereja, ayo sayang. Di rumah, situ. Situ sudah masak. Istrinya jawab, emangnya situ udah lapar? Situ-situan. Kita tahu kita harus bicara apa kepada istri kita harus bicara apa kepada anak kita, kepada sesama kita. Kita tahu firman Tuhan, tapi ketika harus melakukan, kita bukan orang bijak ternyata. Kita tidak mampu melakukannya. Maka itu bicara keseimbangan, ini bicara soal apakah kita memang benar-benar hidup kita dikuasai dan dikontrol oleh firman Tuhan? Ini pertanyaan yang paling esensial. Banyak orang membaca Alkitab, renungan pagi hanya supaya dia rasa sudah baca Alkitab. Sehingga kalau ditanya, kamu sudah baca Alkitab? Sudah. Baca jam 6 pagi atau jam 5 pagi, ditanya jam 9, tadi pagi baca Alkitab di mana? Lupa. Ini berarti orang ini hanya membaca firman Tuhan supaya dia rasa sudah baca firman Tuhan. Padahal seharusnya kita baca firman Tuhan pagi itu supaya firman itu menuntun perjalanan kita sepanjang hari itu sampai malam. Sehingga tiap jam sampai pada malam hari hidup kita firman itu tidak lepas. Terus dikaitkan, terus dihubungkan dengan hidup kita. Itu baru orang namanya berjalan dalam firman. Itu berarti firman Tuhan menguasai, mengontrol hidupnya. Itu sebabnya kenapa orang sudah baca Alkitab pagi hari, tapi siang masih pukul orang.
Masih maki orang. Kenapa? Semua sudah berhenti di pagi itu. Ini bukan orang bijak. Orang bijak apa yang dia tahu, pengetahuan yang dia terima kemudian dia lakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Itulah bijak. Maka dikatakan di sini orang bijak akan mewarisi kehormatan. Apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu perhatikan ya. Saya seringkali memperingatkan jemaat, apalagi kalau jemaat itu pejabat, saya akan memberikan peringatan lebih keras. Dalam satu pelayanan di satu kota ada ketua DPR, undang saya ke rumah, sharing. Nah, saya bilang begini, Pak, Bapak diberi tanggung jawab 5 tahun. Saya bilang, tolong 5 tahun ini, Bapak memimpin sebagai seorang anak Tuhan. Awasi bibirmu, kata-katamu. Marah boleh, tapi jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat. Hanya 5 tahun loh. Kalau Bapak menunjukkan perilaku yang tidak baik, akan tiba waktunya Bapak akan turun dan Bapak tidak dihargai orang. Bahkan kalau bisa dibunuh, mereka bunuh Bapak. Maka jabatan tugas yang diberikan itu dikerjakan baik-baik dengan bijaksana, artinya lakukanlah firman, lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan identitas saudara sebagai orang percaya. Maka saya sering kali mengatakan begini, identitas menentukan aktivitas. Kalau identitas kita anak Tuhan orang Kristen, aktivitas kita harus menunjukkan bahwa kita orang Kristen. Harus beda. Identitasnya katanya anak Tuhan, identitasnya katanya pelayan Tuhan. Kelakuan tiap hari kok beda. Bagaimana dunia mau percaya? Bagaimana dunia mau menerima bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang membaharui hidup kita. Kalau pada kenyataannya melihat orang yang katanya percaya kepada Yesus, jawaban bagi semua persoalan, ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan. Bahkan menyelesaikan persoalan dengan cara duniawi, dengan cara sebagaimana orang banyak lakukan. Bagaimana kita mau bersaksi? Maka itu dikatakan di sini orang bijak akan mewarisi kehormatan. Hanya orang yang hidupnya melakukan apa yang Tuhan mau, dia akan dihormati. Wibawanya justru ada di situ, bukan kompromi. Seorang hamba Tuhan dalam satu konferensi misi dia bilang begini kepada semua pelayan Tuhan, you have to live a life worth questioning. Anda harus menghidupi hidup yang layak untuk ditanyakan. Artinya begini, orang melihat saudara itu kok beda dengan orang yang lain. Lalu dia bertanya, kamu kok beda ya? Apa yang membuat kamu seperti itu? Kamu difitnah, kamu dikhianati, kamu tetap tenang. Kenapa kamu bisa begitu? Disitulah kesempatan dia bersaksi. Saya juga sama dengan kamu. Kalau difitnah saya mau balas. Tapi sejak saya berjumpa dengan Yesus, dia membaharui hati saya. Pikiran saya, perspektif saya berbeda. Saya melihat orang-orang seperti itu bukan sebagai musuh. Orang-orang itu sebagai orang-orang yang harus terima belas kasihan. Bukan dimusuhi atau bahkan dibalas dengan kejahatan. Wow, itulah seharusnya hidup kita. Itulah seharusnya orang bijak. Dan itulah seharusnya keseimbangan hidup Kristen ada di situ. Antara apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan, orang harus lihat. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tidak melihat itu, saya pikir kita perlu lebih banyak berdiam diri daripada bicara. Kalau kita tidak mampu mengontrol itu. Maka itu di sini Bapak Ibu perhatikan Amsal ini menolong sekali. Siapa yang menulis Amsal? Salomo. Salomo tahu betul hidup itu seperti apa. Dia hidup dengan 1000 perempuan. Saya hidup dengan 1 perempuan saja harus banyak sabar. Saya anak sulung, istri saya anak bungsu. Sudah bisa bayangkan kontrasnya. Sulung dan bungsu.
1000 pula. Dengan satu saja kita harus banyak menahan diri. Makanya saya juga merasa aneh kalau ada orang tidak cukup satu. Simpanannya banyak. Oh, simpanannya di bank banyak itu bagus. Di tiap kota ada simpanannya. Ini kan ngaco ini. Tuhan hanya menciptakan Adam and Eve. Adam dan Hawa, satu laki-laki dan perempuan lalu dipersatukan, tidak lebih. Tapi dunia sekarang Adam and Steve. Tahu ya? Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan dinikahkan. Aneh. Tapi ini bukan hanya orang bodoh, ini bebal, ini tolol sekali. Tadi saya sudah di awal saya katakan Bapak Ibu, dunia kita seperti apa? Maka tidak ada yang surprise di dunia ini. Kalau saudara melihat sekarang ada banyak tuntutan kaum LGBT itu. Di Amerika katanya sudah dilegalkan. Boleh pernikahan sesama jenis. Bapak Ibu mengerti? Alkitab sudah bilang. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak berakal budi. Bukan berarti tidak punya akal budi. Dia punya akal budi, tapi akal budinya dipakai untuk dosa. Tujuannya hanya dosa. Tujuannya hanya untuk menyenangkan keinginannya sendiri. Maka itu dibilang tidak lagi berakal budi. Roma pasal 3 ayat 11, bahkan tidak ada lagi yang mencari Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab yang memberitahu kepada kita, berbeda dengan semua yang lain. Allah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. Waktu manusia berusaha mencari Allah, yang dia temukan ilah, sesembahan. Dia mencipta Allah-Allahnya sendiri. Karena dosa sudah memisahkan, tidak mungkin berjumpa dengan Allah. Maka Allah yang harus turun. Natal, Allah datang ke dalam dunia untuk menghentikan semua pencaharian kita. Semua mencari akhirnya banyak agama, banyak kepercayaan di dunia ini. Itu semua ciptaan manusia. Hanya kita mengajarkan Allah itu turun mencari saudara dan saya. Orang berdosa ini. Makanya siapa yang ada di dalam dia? Ialah ciptaan baru. Dibaharui, bukan diperbaiki. Bapak Ibu dengar baik. Iman Kristen, ketika kita percaya kepada Yesus, kita bukan diperbaiki, tapi dibaharui. Kalau diperbaiki itu yang minggu ini baik, minggu depan kumat. Karena hanya diperbaiki kan? Tapi dibaharui. Transformasi. Injil itu pembaharuan. Injil itu bukan informasi, tapi transformasi. Injil itu bukan berhenti pada informasi, tapi juga transformasi. Mengubah seseorang. Maka dulu pemarah, sekarang peramah. Itu harusnya terjadi. Baru itu seimbang. Ketika dia dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Waktu perubahan itu terjadi, orang akan bertanya, kenapa kamu sekarang begini? Dia mampu menjawab. Titik balik hidupnya itu adalah salib Kristus. Dia berkata, sejak saya percaya dan menerima Yesus dalam hati dan hidup saya. Sejak itu, dia mengubah saya. Bukan saya mengubah diri saya, bukan. Banyak orang melakukan aktivitas rohani sebagai usaha untuk mengubah apa yang ada di dalam hatinya. Tidak bisa. Yesus mulai dari dalam hati. Hati saudara dan saya yang dia mau. Dia mulai dari dalam. Ketika hati seseorang dibaharui, baru kemudian tingkah lakunya mengikutinya. Maka itu tadi saya katakan, identitas kita sebagai anak Tuhan akan diikuti dengan aktivitas tindakan kita yang sesuai. Saya anak papa saya. Maka saya akan mencirikan semua dari papa dan mama saya. Saya tidak bisa bilang saya anak orang lain karena kelakuan saya tidak sama. Ini papa saya. Antara lain kepala saya ini warisan papa saya. Anak-anak saya 3 laki-laki, mereka bilang kami tidak mau seperti papa. Kamu pikir papa mau? Papa juga gak mau.
Tapi karena ini warisan, ya udah terima. Jadi orang lihat langsung tahu itu Manafe. Langsung mereka nunjuk ke papa saya. Sama, saudara dan saya mengaku kita anak Tuhan. Kita percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan kelakuan kita, hidup kita tiap hari? Adakah orang melihat itu? Saya melayani di Papua. Saya keras bicara di sana. Saya bilang, saudara-saudara, ini kota Injil. Tapi pemandangan jam 5 pagi, jam 3 pagi, banyak orang ada di got. Tahu got, parit, mabuk. Bagaimana kota Injil pemandangannya seperti ini? Tidak usah taruh nama kota Injil, kota tikus. Karena yang diminum cap tikus, minuman keras. Bagaimana bisa? Ini tidak sesuai. Maka hidup yang seimbang itu adalah hidup yang berpusat kepada Kristus. Dan apa yang kita sudah terima dari Kristus, apa yang kita terima dari firman, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu dengar ya, saya mengerti betul. Bapak Ibu katakan, Pak, bicara enak, tapi ketika mau melakukannya itu sulit. Betul. Kita semua ini natur orang berdosa itu mau melakukan apa yang kita suka, bukan apa yang Tuhan suka. Maka kadang-kadang apa yang Tuhan suka kita benci, dan apa yang kita benci itu yang Tuhan suka. Maka terbalik semua kan? Kepada orang yang menyakiti kita, kita benci. Pada orang seperti itu Tuhan bilang kasihi mereka. Mereka yang berbuat jahat kepada kita, kita harus balas. Tapi Tuhan bilang doakan mereka, berkati mereka. Pertanyaannya, kita bisa lakukan tidak? Jawab, tidak. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan, cara melakukan yang paling sederhana adalah berdoa. Baru akan kemudian dengan tindakan. Waktu kita bisa lakukan itu, waktu itu bukan kita lagi, tapi itu Tuhan. Maka penjelasan Alkitab bagus sekali bahasa Yunani. Manusia itu terhadap dosa dia aktif. Saya ulang ya, terhadap dosa manusia itu aktif. Terhadap kebenaran dia pasif. Makanya kalau bikin dosa cepat sekali. Untuk melakukan yang kebenaran susah sekali. Karena dia pasif, berarti dia perlu digerakkan. Dia perlu ada sesuatu dari luar dirinya yang mendorong dia untuk melakukan. Apa yang bisa lakukan? Nah, kadang-kadang Tuhan mengkondisikan kita dalam situasi tertentu supaya kita melakukan. Dalam situasi normal kita enggan melakukan. Oke. Tuhan izinkan situasi tertentu. Berapa banyak orang baru mau mengampuni saudaranya setelah ada pada napas-napas terakhir. Berapa banyak orang baru sadar dan belajar untuk taat kepada Tuhan waktu usahanya bangkrut. Berapa banyak orang baru mau bertobat hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan waktu dokter vonis hidupmu tinggal 1 bulan. Maka ada ungkapan seperti ini. Ketika mendekati ajal, baru banyak orang mengerti dia perlu Tuhan. Waktu dia sehat, waktu dia kuat, dia merasa tidak perlu Tuhan. Maka seringkali karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah punya cara. Kita pilih, dia biarkan. Jalan-jalan tertentu yang membuat kita menderita. Karena justru dalam penderitaan itulah baru banyak orang sadar. Bapak Ibu jemaat, saya belum lama melayani, baru kurang lebih 35 tahun. Dan saya temukan ada banyak orang bertobat ketika kesehatannya diambil. Ketika sakit, maka saya bilang, KKR paling bagus itu di rumah sakit. Banyak orang gampang bertobat. Yang kedua di penjara. Kalau di penjara mau latihan khotbah KKR di penjara.
Saudara tantang semua yang berdosa berdiri, pasti semua berdiri lah. Kan tidak mungkin ada di penjara kalau dia baik-baik. Bahkan mungkin juga termasuk sipir-sipirnya juga berdiri. Ketika manusia kebebasannya diambil, baru dia menyerah. Ketika semua kebanggaan, kekuatan yang selama ini dia andalkan diambil, di situ baru dia menyerah. Maka itu saya sering katakan kepada sesama saya pelayan Tuhan, jangan kecewa ketika engkau ditolak. Penolakan itu hanya penundaan. Kalau orang ditantang bertobat, berubah, tidak mau, jangan kecewa. Itu penundaan. Kita tunggu tanggal main. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita memilih hikmat sebagai dasar keputusan hidup kita, itu berarti kita memilih Tuhan, maka kehormatan, kemuliaan, imbalannya pasti kita terima. Sebaliknya, jika kita memilih kebodohan seperti orang bebal, seperti orang yang tidak pernah tahu firman, kita sedang membawa diri kita dalam kehancuran dan penderitaan. Maka kalau kita mau jujur, seringkali penderitaan itu pilihan kita. Jangan salahkan Tuhan ya. Kita suka sekali mencari kambing hitam. Orang yang selalu mencari kambing hitam sedang menunjukkan bahwa hidupnya tidak seimbang. Apa yang dia tahu dan apa yang harus dilakukan tidak seimbang, tidak jalan yang seharusnya. Saya tutup sederhana saja. Bulan Desember kemarin musim hujan, di mana-mana acara Natal. Dan pokok doa klasik yang selalu saya dengar dari panitia adalah, Pak doakan supaya tidak hujan. Saya bilang maaf, sampai kapan pokok doamu seperti itu? Kamu belum berubah. Kamu tidak kenal Tuhanmu. Kaget dia. Waktu musim panas kita minta hujan. Sekarang sudah hujan kita minta Tuhan hentikan. Kayak main-main aja ya. Lalu ditanya, lalu harus berdoa bagaimana? Saya bilang begini, pokok doamu berubah. Berdoa supaya Tuhan berikan berkat kepada jemaat, supaya semua bisa beli payung. Jangan minta Tuhan menghentikan hujan hanya untuk membela beberapa jemaat yang malas, yang suka cari-cari alasan ke gereja. Kalau hujan alasan yang paling baik kan tidak ke gereja. Jangan, keliru. Doakan supaya Tuhan berikan kepada mereka berkat, mereka beli payung. Kalaupun tak bisa beli payung, mereka bisa temukan daun pisang untuk tutup dan ke gereja. Mereka katakan, wah Pak ini perspektif baru. Dan ini sudah lama, cuma kamu aja malas mikir. Maka saya diundang di satu gereja acara Natal, jam 6 masih hujan, jam 7 acara. Ditanya saya, Pak bagaimana ini? Bagaimana apa? Ini hujan. Lalu kita berdoa Pak, minta supaya Tuhan hentikan. Enggak usah. Doanya Tuhan gerakkan semua jemaat, Tuhan tarik semua jemaat untuk datang ibadah walaupun hujan. Itu yang betul. Jam 7 hujan berhenti. Lalu hamba Tuhan bilang, mujizat Pak. Enggak, bukan mujizat. Ini mah biasa. Kadang-kadang kita terlalu membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibesarkan. Kalau masalah kita enggak mengerti. Maka Bapak Ibu jemaat, sekarang 2023, pengenalan kita kepada Tuhan seperti apa? Makin kenal kepada Dia, hidup kita harusnya seperti apa? Maka kalau bicara keseimbangan pagi ini, saya hanya mau menyampaikan satu hal. Kalau Bapak Ibu benar adalah orang-orang yang percaya, mari duduk diam, evaluasi. 2022, apa yang sudah saya lakukan dari apa yang saya tahu, yang Tuhan sudah beritahukan kepada saya. Dan sekarang masuk 2023, Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan sudah beritahu kepada saya. Berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan supaya saya mau melakukan ini. Saya mau menjadi orang yang bijak, melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan.